Pengertian optimasi. Optimization adalah aktivitas untuk mendapatkan hasil terbaik di bawah keadaan yang diberikan. Tujuan akhir dari semua aktivitas tersebut adalah meminimumkan usaha effort atau memaksimumkan manfaat benefit yang diinginkan. Karena usaha yang diperlukan atau manfaat yang diinginkan dapat dinyatakan sebagai fungsi dari variabel keputusan, maka optimasi dapat didefinisikan sebagai proses untuk menemukan kondisi yang memberikan nilai minimum atau maksimum dari sebuah fungsi. Optimasi dapat diartikan sebagai aktivitas untuk mendapatkan nilai minimum suatu fungsi, karena untuk mendapatkan nilai maksimum suatu fungsi dapat dilakukan dengan mencari minimum dari negatif fungsi yang sama. Analisis optimasi. Analisis optimasi dapat mudah dijelaskan dengan mempelajari proses perusahaan dalam menentukan tingkat output yang memaksimumkan laba total. Jenis optimasi: 1. Optimasi maksimum. 2. Optimasi minimum. Optimasi maksimum. Optimasi untuk hal-hal yang baik atau positif, contoh maksimum profit dengan kendala maksimum manfaat dengan kendala minimnya fasilitas. Optimasi minimum. Optimasi untuk hal-hal yang tidak baik atau negatif, contoh minimum kerugian dengan kendala tingginya biaya, minimum kegagalan produksi dengan minimnya sarana, minimum kecelakaan lalu lintas dengan kendaraan disiplin yang masih rendah. Optimasi dengan kalkulus. Teknik optimasi ini digunakan untuk A. Menentukan nilai maksimum atau minimum output produksi yang dapat menciptakan laba maksimal. Caranya adalah menggunakan turunan atau derivasi tingkat 1 dari suatu fungsi. B. Membedakan antara nilai maksimum dan minimum. Caranya adalah dengan menggunakan turunan atau derivasi tingkat kedua. Menentukan maksimum atau minimum dengan kalkulus. Optimasi seringkali diperlukan untuk menemukan nilai maksimum atau minimum suatu fungsi. Misalnya, suatu perusahaan memaksimumkan penerimaan tetapi meminimumkan biaya produksi. Untuk suatu fungsi, agar mencapai maksimum atau minimum, turunan dari fungsi tersebut harus 0. Secara geometris, hal ini berhubungan dengan titik di mana kurvanya mempunyai kemiringan 0. Contoh untuk fungsi penerimaan total, TR sama dengan 100Q dikurang 10Q. D dalam kurung TR per DQ sama dengan 100 dikurang 20Q. Dengan menetapkan D dalam kurung TR per DQ sama dengan 0, kita mendapatkan 100 M dikurang N 20Q sama dengan 0, Q sama dengan 5. Membedakan antara maksimum dan minimum turunan kedua. Untuk membedakan antara titik maksimum dengan minimum, maka yang digunakan adalah turunan kedua. Turunan kedua adalah turunan dan diperoleh dari penerapan kembali aturan turunan pertama dari diferensial. Contoh, manajer suatu perusahaan tentu perlu menghitung beberapa laba maksimal yang dapat dicapai. Maka untuk menentukan laba maksimum tentu perlu menentukan beberapa nilai revenue maksimum dan nilai cost minimum. Misalnya, suatu perusahaan mempunyai fungsi permintaan TR sama dengan 100Q dikurang 10Q 2. Caranya adalah menderivasi fungsi TR tersebut hingga nilai derivasi atas fungsi tersebut sama dengan 0. TR sama dengan 100Q dikurang 10Q 2 karena syaratnya turunan harus 0. Maka 20Q sama dengan 100, Q sama dengan 5, artinya total penghasilan adalah 5 unit.
karena dihadapkan pada pertanyaan apakah laba sebesar 5 unit tersebut merupakan nilai minimum atau maksimum. Maka perlu mencari jawabannya dengan meneruskan perhitungan hingga turunan kedua (second derivative). Sebagaimana dijelaskan di atas, bahwa turunan kedua ini berfungsi untuk membedakan antara nilai maksimum dan nilai minimum. Jika TR sama dengan 100Q dikurang 10Q2, diturunkan 1 menjadi turunan 1, maka perlu diturunkan lagi menjadi turunan 2. Ada ketentuan yang berkaitan dengan turunan kedua, yaitu jika nilai turunannya bernilai positif atau plus, berarti nilai tersebut adalah nilai minimum. Sebaliknya, jika nilai turunannya bernilai negatif, min, berarti nilai tersebut adalah nilai maksimum. Karena nilai turunan kedua bertanda negatif, min 20, dan turunan pertamanya sebesar Q sama dengan 5, maka berarti atas fungsi tersebut laba minimumnya berada pada 5 unit. Jika produksinya dikurangi hingga kurang dari 5 unit, maka perusahaan akan mengalami kerugian. Tentu saja produksi harus ditentukan di atas 5 unit. Optimasi multivariat. Multivariat adalah proses menentukan titik maksimum atau minimum suatu fungsi yang mempunyai lebih dari 2 variabel, di antaranya turunan diferensial. Turunan parsial dipergunakan sebagai pengukur dari dampak variabel terkait, misalkan laba total yang dikaitkan karena perubahan kuantitas setiap variabel secara individu, misalkan komoditas X dan Y yang dijual dan analisis secara terpisah. Turunan parsial dari variabel terkait atau variabel di sisi sebelah kiri tanpa sama dengan setiap variabel bebas atau variabel di sebelah kanan tanda sama dengan diperoleh dengan aturan diferensial, kecuali bahwa semua variabel bebas selain variabel yang dicari. Misalkan atau memaksimalkan atau meminimumkan suatu fungsi dengan banyak variabel, kita harus membuat setiap turunan parsial sama dengan 0 dan memecahkan beberapa persamaan tersebut secara bersamaan untuk memperoleh nilai optimum dari variabel bebas atau variabel di sisi sebelah kanan. Contoh, laba sama dengan 80X min 2X2 min XY min 3Y2 plus 100Y. Optimasi terkendala. Optimasi terkendala atau biasa disebut dengan constraint optimization, yaitu memaksimasi atau meminimasi fungsi dan tujuan berbagai kendala. Adanya kendala-kendala tersebut mengurangi kebebasan tindakan perusahaan dan biasanya menghalangi pencapaian optimasi tanpa kendala. Masalah optimasi terkendala dapat dipecahkan dengan substitusi atau dengan metode Lagrange. Kedua metode ini akan dipelajari secara berurutan. Selanjutnya, ada optimasi terkendala dengan substitusi. Masalah optimasi terkendala dapat dipecahkan mula-mula memecahkan persamaan kendala atau suatu variabel keputusan dan kemudian mensubstitusikan nilai variabel ini ke dalam fungsi tujuan yang dicari perusahaan untuk dimaksimumkan atau diminimumkan.
Metode dalam menggambarkan hubungan ekonomi. Permintaan atau demand. Permintaan adalah jumlah barang atau jasa yang ingin dibeli oleh konsumen pada berbagai tingkat harga. Harga merupakan kemampuan suatu barang untuk ditukarkan dengan uang atau barang lain. Pada dasarnya, setiap manusia memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi. Oleh sebab itu, sebagai manusia lainnya yang disebut produsen, berusaha menyediakan barang atau jasa sebagai alat pemuas kebutuhan tersebut. Jumlah barang atau jasa yang ingin dibeli oleh konsumen pada berbagai tingkat harga inilah yang disebut permintaan atau demand. Faktor permintaan. Faktor permintaan adalah jumlah pengguna dalam suatu populasi atau jumlah penduduk. Ilustrasi tersebut dapat disederhanakan dengan fungsi matematika berikut ini, di mana faktor yang mempengaruhi jumlah permintaan QD tersebut adalah Y, yaitu pendapatan masyarakat atau konsumen, PX, harga barang, POP, jumlah penduduk, T, selera masyarakat, PY, harga barang yang berkaitan seperti barang pengganti atau substitusi, atau barang pelengkap yaitu komplementer. Pada kasus di atas, permintaan dapat dibagi menjadi dua, yaitu permintaan potensial, jumlah barang yang ingin dibeli, permintaan efektif, yaitu jumlah barang yang ingin dibeli dan dapat menjadi kenyataan. Hukum permintaan. Faktor dominannya mempengaruhi permintaan adalah harga. Maka hukum permintaan mengaitkan harga barang dan jasa dengan permintaan barang tersebut. Berikut hukum permintaan, yaitu apabila harga mengalami kenaikan, maka permintaan cenderung turun, atau sebaliknya, ketika harga mengalami penurunan, maka jumlah permintaan akan meningkat. Pengertian tersebut menggunakan asumsi bahwa faktor-faktor lain selain harga dianggap tetap atau ceteris paribus, sehingga dapat disimpulkan bahwa permintaan berbanding terbalik dengan harga. Fungsi dan kurva permintaan. Bentuk umum fungsi permintaan adalah seperti yang dijelaskan di gambar, sedangkan untuk mencari fungsi permintaan digunakan rumus sebagai berikut. Keterangannya, jumlah barang yang dimiliki sama dengan jumlah barang yang diminta atau QD. A, yaitu angka bebas, B, yaitu gradien, P, yaitu harga barang, P1, harga awal atau harga mula-mula, P2, harga setelah mengalami kenaikan atau penurunan, Q1, jumlah permintaan awal, Q2, jumlah permintaan setelah mengalami kenaikan atau penurunan. Sedangkan di slide ke-14, ya ini ada kurva permintaan. Bentuk kurva permintaannya dapat dijelaskan sebagai berikut. Oke, di sini kita masuk dalam pengertian penawaran. Penawaran adalah jumlah barang yang dijual atau ditawarkan oleh produsen pada berbagai tingkat harga. Hukum permintaan menyatakan bahwa kenaikan harga mendorong bertambahnya jumlah barang dan jasa. Demikian pula sebaliknya. Turunnya tingkat harga mengakibatkan berkurangnya jumlah barang dan jasa yang ditawarkan. Sehingga apabila menggunakan prinsip ceteris paribus, maka dapat disimpulkan bahwa penawaran berbanding lurus dengan harga barang. Fungsi penawaran. Untuk mencari fungsi penawaran dapat menggunakan rumus Q sama dengan A tambah BP.
Atau P diambil P1 dibagi P2 diambil P1 sama dengan Q diambil Q1 bagi Q2 diambil Q1. Di sini dalam keterangannya Q sama dengan jumlah barang yang ditawarkan, A angka bebas, B gradien, P harga barang, P1 harga awal atau harga mula-mula, P2 harga setelah mengalami kenaikan atau penurunan, Q1 jumlah permintaan awal, Q2 jumlah permintaan setelah mengalami kenaikan atau penurunan. Kurva penawaran. Kurva penawaran bergerak dari kiri bawah ke kanan atas. Ilustrasinya bisa kita lihat ya di gambar di sini. Sehingga kurva penawarannya dapat digambarkan seperti gambar di samping ini. Kita bisa lihat sama-sama ya. Harga keseimbangan. Harga keseimbangan adalah harga pasar yang terbentuk karena adanya keseimbangan antar permintaan dan penawaran. Artinya harga yang ditawarkan sesuai dengan harga permintaan atau jumlah yang ditawarkan sama dengan jumlah yang dibeli. Proses terbentuknya harga pasar ialah manakala permintaan sama dengan penawaran. Contohnya bila diketahui S Q sama dengan 680 tambah 2 PD Q sama dengan 400 tambah 6. Dari soal tersebut dapat dicari harga dan jumlah keseimbangan dalam langkah berikut ini. Harga keseimbangan S sama dengan D, maka 680 ditambah 2P sama dengan 400 tambah 6P, 280 sama dengan 4P, PE sama dengan 280 dibagi 4. PE sama dengan 70. QE sama dengan 680 ditambah 2 dalam kurung 70. QE sama dengan 680 ditambah 140. QE hasil akhirnya 820. Sehingga dapat kita ambil kesimpulan bahwa harga dan jumlah keseimbangan yang terbentuk adalah 70 dan 820 unit. Dalam sebuah grafik, proses pembentukan harga dapat digambarkan sebagai gambar berikut ini. Kita bisa lihat sama-sama ya di sini ya. Ada harga, supply, demand, dan jumlah barang. Sini ada keterangan PE harga keseimbangan, QE jumlah keseimbangan, E titik keseimbangan. Baik, alhamdulillah semua materi sudah kami sampaikan. Semoga dapat bermanfaat. Kurang dan lebihnya kami memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.